Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aulia dari kelas 10 Perbankan 1. Saya akan menjelaskan materi PKN bab 2 tentang kedaulatan. Yang pertama, pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Menurut J.W. Gomart, negara terbagi menjadi 4, yaitu eksekutif, yaitu tidak ada kekuasaan lain yang menyainginya. Yang kedua, permanen, yaitu kekuasaan tetap ada sama negara itu berdiri sekalipun pemegang kedaulatannya berganti-ganti. Yang ketiga, tunggal atau berbagi, yaitu kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan. Yang keempat, tidak terbatas, yaitu kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Menurut Profesor Miriam Budiorjo, hakikat negara yang membedakannya dengan organisasi lain sebagai berikut: memaksa, monopoli, dan mencakup semuanya. Macam-macam teori kedaulatan. Ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan serta teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu terletak di tangan raja. Teori kedaulatan raja, yaitu teori kedaulatan itu terletak di tangan raja. Teori kedaulatan raja, yaitu kekuasaan tertinggi pada negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Syarat berdirinya suatu negara yaitu memiliki rakyat, wilayah pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Pengakuan kedaulatan dari negara lain terdiri dari dua, yaitu pengakuan kedaulatan secara de facto dan pengakuan kedaulatan secara de jure. Pengakuan kedaulatan secara de facto adalah pengakuan yang diberikan atas dasar keyakinan bahwa suatu negara yang diakui itu telah memenuhi unsur-unsur negara, yaitu pengakuan de facto bersifat tetap dan pengakuan de facto bersifat sementara. Pengakuan kedaulatan secara de jure. De jure adalah pengakuan resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Pengakuan de jure bersifat tetap dan pengakuan de facto bersifat penuh. Segitu saja materi tentang kedaulatan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.